Sekarang kita luncurkan KUR lebih tinggi 100 juta. Kunjungan ke Korea ini sebetulnya sudah jadi perencanaan 3 tahun lalu. Saya ingin cerita sedikit nih. Selama 3 tahun saya memimpin tidak ada kunjungan ke luar negeri. Kenapa? Karena setiap tahun anggaran itu selalu ada anggaran ke luar negeri untuk pimpinan yang bisa didampingi oleh berapa orang. Anggarannya cukup besar, 2 miliar di tahun 2020, kemudian 2021 1,5, 2022 1,5. Itu tidak saya gunakan karena di awal masuk saya melihat banyak persoalan problem yang justru kebijakannya harus didorong kepada program-program yang bermanfaat pada PMI. Jadi saya kosongkan anggarannya untuk perjalanan dinas pimpinan saya sebagai kepala badan, kemudian kita dorong ke program-program. Misalnya contoh, PMI dulu prelim Korea itu dikutip 1 juta sebelum saya memimpin. Di era saya itu tidak boleh lagi dikutip, tapi prelim 5 hari gratis dibiayai oleh negara. Karena menurut saya, ini maaf Pak, ini saya kalau ngomong gini Pak, nggak ada batasnya. Menurut saya, negara kurang ajar kalau penempatan yang dilakukan oleh negara kutip pada rakyatnya. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Setuju berarti ya? Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Untuk alasan apapun. Dulu kan alasannya dikutip 1 juta untuk biaya makan minum, bayar wisma. Ya nggak boleh. Ya, akomodasi nggak boleh. Kalau yang ditempatkan swasta P2P, perusahaan mengutip, mungkin masih wajar karena swasta memandang penempatan bisnis. Memandang. Negara mengawasi apakah kutipannya besar, layak, wajar atau tidak kan gitu. Tapi kalau G2G yang ditempatkan pemerintah dikutip, itu negara kurang ajar. Maaf dengan segala macam. Pasti sahabat-sahabat nggak akan ketemu ya, pejabat negara seperti saya yang bisa ngomong bahwa negara itu kurang ajar. Ya, kalau negara mengutip kepada rakyatnya dan menganggap penempatan itu sebagai bisnis. Kemudian sebelum berangkat sekarang mereka nginep di hotel bintang 4. Dilepas oleh para pejabat-pejabat negara. Presiden pernah hadir melepas G2G, para Menko, Menteri, orang-orang penting, tokoh-tokoh politik di Indonesia. Dulu berangkat ya berangkat Pak. Ya. Dulu berangkat, warna-warni bajunya, ya. Kemudian tidak ada pelepasan seremoni yang dilakukan oleh negaranya, hanya modal spanduk di foto di bandara seolah-olah itu jadi kehormatan. Menurut saya tidak, itu penghinaan kepada PMI. Ketika saya masuk, ada 3 kata yang penting bagi PMI dalam mimpi saya: merdeka, berdaya, sejahtera. Merdeka itu artinya apa? Tidak boleh ada anak-anak bangsa yang disebut pekerja migran mengalami penindasan, apapun bentuknya. Kalau setiap pulang ke tanah air, wajahnya ditandai TKI, PMI, kemudian diperas, itu penindasan. Barang-barangnya dibongkar, bahkan pembongkaran barang tidak lagi kembali kepada PMI, padahal yang dibawa adalah belanjaan untuk keluarganya, oleh-oleh untuk orang-orang tercinta di kampungnya, oleh bea cukai, itu penindasan. Ya, dulu bahkan digiring ke loket-loket penukaran dolar, $1 hanya dibayar 10.000, dipaksa ditukar di loket-loket penukaran dolar. Loket-loket penukaran dolar ini bisnisnya oknum-oknum tertentu, termasuk oknum di BP2MI. Saya suka fair-fairan begini. Saya nggak bisa menunjuk ada yang brengsek di instansi lain, kemudian yang brengsek di BP2MI saya lindungi, nggak boleh. Itu bisnis dulu Pak, loket penukaran dolar. Kemudian sarana transportasi, disiapkan bus, roda 4, PMI digiring harus naik di situ. Ini jadi bisnis oknum-oknum tertentu, otoritas di bandara, pihak tertentu, KL, dan oknum-oknum BP2MI. Sekarang silahkan pulang, nggak akan ada pemaksaan penukaran dolar, tidak ada pemaksaan naik mobil-mobil tertentu. Doktrin saya kepada PMI, Anda berangkat dengan kepala tegap, kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Siapa yang memperlakukan Anda tidak baik, bahkan tidak sopan, ya, ambil dengan kamera handphone, viralkan, hukum dia secara sosial. Ya. Pak, kalau saya dilaporin, kalau dia laporin, berarti dia berhadapan dengan saya. Ya. Karena saya sudah diberikan kepercayaan sebagai bapaknya PMI, insya Allah lahir batin saya akan menjadi penjaga lahir batin para pekerja migran di Indonesia.
Makanya waktu saya dilantik oleh Presiden 15 April 2020, ada yang menarik. Setelah sesi foto-foto di istana, saya dipanggil ke pojokan oleh Presiden, ada satu kalimat penting beliau. Mas, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut saya kata-kata ini dahsyat. Ya. Siapa Presiden? Saya jalankan tanggung jawab merah putih ini, insya Allah dengan sebaik-baiknya. Mas, kita ketemu nanti ya. 2 bulan kemudian beliau mengajak saya ketemu di istana. Bertiga, saya, Presiden, di samping kiri saya Pak Pratikno. Ini kan live, saya suka live-live begini. Agar semua ini harus serba transparan, terbuka. Dengan HRDK, saya sudah minta Ibu Yesi untuk mengkomunikasikan, bisa nggak pertemuan kami dengan HRDK itu terbuka. Kenapa? Saya tidak ingin PMI menganggap kita ke Korea jalan-jalan. Apa yang akan kita perjuangkan atas nama PMI kepada otoritas Korea itu harus diketahui oleh PMI. Jangan nanti kita difitnah datang ke sini nggak ada yang diomongin, nggak ada yang diperjuangkan. Tadi nggak tahu nih HRDK-nya mau nggak untuk kita live besok selama pertemuan atau hari ketiga, hari Selasa ya dengan HRDK. Karena kita udah banyak catatan. Kalau tadi kan saya guyon, teman-teman KBRI itu sering saya support. Oke, kita ini negara besar, jangan takut sama Korea, jangan takut sama Taiwan, jangan takut sama Hong Kong. Ya, mereka punya kepentingan investasi kok di negara kita. Jadi posisinya harus equal. Kita tidak boleh bermental inlander di hadapan mereka. Bahwa kita butuh pekerjaan di Korea ya, tapi kita juga sadar bahwa Korea butuh orang-orang Indonesia untuk bekerja di negara mereka. Itu sejajar posisinya. Jadi jangan takut dengan mereka. Jadi kalau ada kebijakan negara mereka yang dianggap tidak adil, kita harus berani melawan. Kita harus berani menyuarakan atas nama negara, atas nama pekerjaan migran. Pertemuan di istana, pasti sahabat-sahabat kaget. Karena pelantikan saya baru 2 bulan. Setelah diskusi panjang 1 jam 20 menit, Presiden tanya kepada saya, Mas, apa kesimpulannya? Saya katakan 2 keputusan ekstrim yang Bapak Presiden harus ambil. 1, bubarkan BP2MI. Itu pernyataan saya. Baru 2 bulan. Mungkin Presiden berpikir gila juga ini orang ya, baru dikasih jabatan 2 bulan kok udah minta BP2MI dibubarkan. Atau yang kedua Bapak Presiden, kuatkan BP2MI. Ini akan menjawab pertanyaan kritis, apakah negara sudah sungguh-sungguh memberikan perlindungan pada PMI? Menurut saya belum. Saya pejabat negara, saya berani ngomong itu dengan segala resiko. Negara belum terlalu serius, ya. Tapi bahwa negara sedang berikhtiar, ya. Presiden sudah sangat kuat komitmennya, di bawahnya masih banyak yang cawe-cawe. Mohon maaf dengan segala hormat. Di bawah mindsetnya belum berubah, masih memandang PMI sebagai orang rendahan, masih memandang PMI sebagai sumber masalah bagi negara. Ini cara berpikir kurang ajar para pejabat negara masih ada di negara kita. Yang kita harus lawan nih cara berpikir itu. Tidak sedikit kok. Dan kita merasakan kan, itu yang membuat kita kurang percaya diri kan. Karena justru cara pandang yang memandang rendah PMI ya sebagai orang rendahan, sebagai sumber masalah bagi negara, itu terpelihara, dirawat di kepala para pejabat negara. Ini keterlaluan menurut saya. Saya sedang berjuang mengubah mindset itu. Dengan cara apa? Kita sering kampanye sekarang. Di kantor saya sudah dimulai. Jajaran saya sering saya doktrin. Deputi para eselon 2, tahu diri kalian. Tahu diri saya, Benny Ramdhani. Lo bisa terima gaji itu bukan dari nenek moyang lo, saya katakan. Asli nih. Ya. Kalau dulu kita kenal Ahok yang sangat tegas, mungkin saya bisa lebih tegas dari Ahok. Hai, kalian itu bukan makan duit gaji buta dari nenek moyang kalian. Gaji yang kalian terima setiap bulan yang dimakan anak istri kalian di rumah itu demi Allah dari rakyat. Termasuk dari pekerja migran. Fasilitas. Saya dapat fasilitas gaya tuh. Mobil dinasnya Alphard. Tingkat menteri. Eselon 1, Camry, sedan. Eselon 2 nih, apa? Fortuner. Kan keren. Terus emangnya dari nenek moyang kita itu? Demi Allah bukan, itu dari uang rakyat. Rakyat ini memberikan segala sesuatu untuk kita bisa menerima gaji, dimakan oleh anak istri kita di rumah, anak kita bisa sekolah, ya, bisa ke perguruan tinggi dari gaji itu, kemudian kita bisa menikmati fasilitas, kemudian kita nggak berjuang, nggak bekerja untuk PMI. Ini kan keterlaluan menurut saya, karena mindset tadi yang salah. Sehingga saya katakan pada Presiden, Pak, kalau kita mau serius, kuatkan BP2MI. Misalnya,
Di kalangan pejabat kita banyak tidak adil, Pak. Misalnya contoh, Filipina itu selalu menjadi contoh benchmark. Filipina itu keren, para pekerjanya keren. Karena apa? Karena sistemnya keren, kan gitu. Kenapa Filipina jadi keren? Karena regulasinya memberikan kewenangan penuh, full, ya, authority kepada apa? Kepada lembaga yang mengurus pekerja migran. Tidak di bawah Kementerian Ketenagakerjaan seperti Indonesia. Jadi kita memuji Filipina, tapi sistem kita tidak mau mengikuti Filipina, gitu Pak, contohnya. Ini kan tidak jujur negara kita ini. Bahkan Filipina sekarang sudah dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Ke depan kita harus seperti itu. Nah di kita, ini kan pengaturannya masih cawe-cawe. Contoh, ya Kementerian Naker masih mengurus juga masalah pekerja migran. BP2MI masih mengurus pekerja migran. Bukan nakernya yang salah, undang-undangnya masih begitu. Coba kalau yang ideal, saya katakan pada Pak Presiden, Pak, yang ideal itu Kementerian Naker mengurus orang asing yang bekerja di Indonesia oleh Naker, orang Indonesia yang bekerja di Indonesia oleh Naker, orang Indonesia yang keluar negeri bekerja sebagai PMI diurus oleh lembaga sendiri. Itu pasti nggak chaos, itu pasti nggak ada benturan. Jadi ada sistem yang masih keliru, ada regulasi yang belum yang memberikan kepastian suatu urusan menjadi kewenangan siapa sepenuhnya atau tidak. Jadi ini tantangan kita ya. Kita sedang berhadapan dengan sistem, kita sedang berhadapan dengan regulasi, sehingga yang dimaksud merdeka itu adalah mereka tidak pernah mengalami penindasan. Berdaya itu artinya mereka tahu dengan apa yang menjadi kewajiban dia karena dia sudah mengalami proses dia diedukasi dan pelatihan. Sejahtera artinya apa? Bekerja di luar negeri itu hanya untuk waktu sementara, ya, tidak untuk selamanya. Ya udah, kalaupun diperpanjang 2-3 kali, aku dapat uang banyak, uang itu aku bawa ke kampung halaman jadi modal bekerja, modal usaha untuk masa depan. Jadi 3 kata yang penting bagi PMI itu merdeka, berdaya, dan sejahtera. Nah kalau para pejabat negara di tanah air sendiri masih memandang rendah PMI, ya, memandang remeh, melihat sebelah mata, gimana mau merdeka? Ya. Yang terjadi sebaliknya, dia menjadi mangsa untuk dieksploitasi. Bagaimana dia berdaya? Kalau proses pelatihan kepada PMI belum terlalu serius dengan pengawasan yang ketat dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. Bagaimana mereka sejahtera jika literasi terkait bagaimana mereka disiplin menabung, keuangan dan fasilitas yang diberikan pada PMI itu belum menjamin untuk mewujudkan masa depan mereka. Contoh misalnya, BP2MI di depan Presiden sudah mengusulkan, Pak, ASN, TNI, Polri itu dapat program perumahan murah. Saya mengusulkan PMI dapat perumahan murah. Langsung setuju Presiden. Oke, Pak Beni, kita akan bicarakan dengan instansi terkait, yaitu Kementerian PUPR. Udah jalan nih diskusinya dengan Menteri PUPR. Jadi nanti menabung, pemerintah menyiapkan rumah-rumah yang disubsidi oleh negara, dikredit dengan cara murah setiap bulannya. Anda pulang, Anda punya rumah. Dan rumah satu untuk istri yang satu, gitu kan? Nah, ini seujon ini, seujon. Ya, rumah satu, misalnya untuk istri yang satu, rumah kedua untuk anak yang satu. Itu maksudnya, ya. Rumah ketiga untuk anak yang kedua. Plot twist. Pak hebat udah punya 3 rumah kan gitu ya. 3. Warisan untuk anak-anak kita. Jadi jangan suujon ya. Nah biasanya suujon tuh yang masih single atau jomblo. Single nggak? Ngerti bisa. Yang jomblo, waduh, hati-hati ya. Single itu pilihan, jomblo itu takdir. Tapi yang jomblo jangan berkecil hati katanya. Jomblo itu seperti bendera, setiap orang memilikinya, atau setiap orang tidak memilikinya, tapi sebagai bendera tetap dia dihormati. Itu menurut Pajar Set Boy. Ya. Boleh. Oke, ya. Apakah pekerja migran tidak sedang berhadapan dengan problem? Banyak komplain. Saya buka satu persatu. Ada 4,8 juta per hari orang Indonesia yang bekerja di luar. 4,8 juta. Ini real time loh. Kita punya comment center sekarang. Comment center ini dibangun 1 tahun setelah saya dilantik. Tahun 2020 saya dilantik, 2021 ya, saya membangun comment center. Ruangannya hampir sebesar ini, Pak.
Itu ada layar besar 7 meter kali 2 meter. Ya, by name, by address. Jadi sahabat-sahabat di sini ada di situ di comment center. Namanya siapa, asal dari kampung mana, sekarang sedang ada di negara apa, dia berangkat kapan, diberangkatkan melalui skema apa, bekerja di perusahaan apa, kalau perorangan siapa majikannya, gajinya berapa, dan dia tinggal di mana. Terdeteksi. Hati-hati yang meninggalkan istri Anda kemana malam minggu pertama di Korea, Anda akan ketahuan. Malam minggu kedua mampir di mana, akan ketahuan. Tinggal bagaimana kita mau melaporkan ke istrinya atau tidak kan gitu. Nah, kita sesuai tergantung permintaan istri-istrinya. Kalau istrinya minta dibocorin ya kita bocorin kan gitu. Tapi sepanjang tidak ada permintaan aman ya. Nah, kita punya sistem perlindungan yang memastikan negara hadir untuk melindungi warga negara. Itu yang satu. Yang kedua, sekarang kita punya comment center, punya launch di bandara. 8 bandara internasional. Launch loh, nggak gampang loh. Jadi PMI itu punya fasilitas untuk mampir, rehat. Yang launch itu kan hanya dinikmati oleh siapa? Orang-orang penting, pejabat negara. Yang launch kan? PMI punya launch kan? Tahun ini 2 dibuka launch, dibangun Makassar dan Kertajati Banten. Fast track. Tadi saya dibawa oleh Garuda. Ya karena mungkin takut juga di Garuda kan. Akhirnya ngajak saya, Pak, naik ke atas, ada counter untuk PMI. Tapi kalau itu bohong, lapor saya. Itu ada jalur khusus, ditulis di atas layar, ya, pekerja migran Indonesia. Agar PMI tidak harus melewati antrian panjang dan berdesak-desakan. Bandara Incheon, ya, jalur khusus. Di Indonesia sudah begitu, nggak boleh PMI dicampur dengan penumpang umum. Baik dia tiba maupun akan berangkat. Fast track namanya ya. Selain loan, jadi ada fast track, jalur khusus untuk pekerja migran. Diberikan credential letter, credential letter. Coba di googling lah, credential letter itu apa? Ya, surat kepercayaan negara. Yang Korea, yang berangkat baru-baru mana? Yang masih di era saya berangkat mana? Oh, berangkatnya udah pakai dasi, baju hitam, jaket, dilepas kayak kontingen Olimpiade. Ya itu mimpi saya. Ya. Ada teman menganggap saya gila, saya bilang enggak. Bedanya kalau kita melepas kontingen Olimpiade, mereka dilepas oleh negara menjadi duta negara untuk ya bertarung dalam event olahraga. PMI dilepas oleh negara sebagai duta negara bertarung dalam kompetisi ya merebut peluang kerja. Sama. Emangnya sahabat-sahabat nggak bertarung dengan negara-negara lain? Dan 16 negara sending gratis bertarung loh. Nggak bertarung dan menjadi orang terpilih di antara warga negara yang lain. 2023 pendaftar berapa Bu? 35.000. 35.000 lebih. Pendaftar ke Korea tahun 2023 itu 35.000. Dan yang diperkirakan akan berangkat angkatan 2023 hanya 16.000. 14 sampai 16.000. Kemarin kita dapat tambahan manufaktur 1.500. Jadi sahabat-sahabatnya orang terpilih, duta negara, duta bangsa. Ya. Sayangnya PMI juga ada nakalnya. Kita kemarin punya program apa ini? Bank ya. ATA. ATA, tanda tangan, nggak pakai jaminan, ada yang ngambil 25, 30. Sampai Korea nggak bayar. Mampus lah saya kan. Aja BMI hasil temuan BI apa yang disebut itu NPL NPL itu non performing loans itu jadi ada batasan ya kalau sekian dari kreditor tidak membayar maka harus di stop. Di sini ada nggak? Nggak, kalau ada kebetulan ada polisi di sini. Catat Pak. Ayo dong please. Gara-gara itu, gara-gara ulah 30 orang, 40 orang, akhirnya di stop. Ratusan ribuan PMI tidak boleh lagi mengakses pinjaman. Padahal waktu kita launching program KTA, ini kan PMI bisa minjem, Pak. Plafonnya 40 juta. Mau diambil semua boleh, diambil sebagian bisa. Ini untuk memotong mata rantai rentenir. Daripada dia meminjam ke rentenir bunganya tinggi atau menjual harta keluarga. Dengan berapi-api waktu launching saya katakan say goodbye para rentenir, pesta pora kalian sudah berakhir dan ini adalah kemerdekaan pekerja migran. Senang saya karena musuh saya selain
sindikat penempatan ilegal adalah rentenir. Udah dipinjemin nggak dibayar, selesai program ini. Ya, bank nggak berani lagi Pak dengan temuan NPL itu. Dan sekarang kita luncurkan KUR lebih tinggi 100 juta. Bisa diambil semua, bisa diambil sebagian melalui bank pemerintah ya. Nah mudah-mudahan nanti yang mengakses KUR yang mau bayar ya. Wajib lah. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, yang pasti negara terus berikhtiar melakukan perbaikan tata kelola penempatan, perlindungan ya. Perwakilan Republik Indonesia di Korea kan ada KBRI. Tolonglah ya dimaksimalkan ya. Bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan teman-teman KBRI, berkomunikasi. Ada portal apa tuh? Peduli WNI ya, Peduli WNI, ya, portal Peduli WNI. Nah,